Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thorik Dafaibatullah dari Politeknik Pos Indonesia, kelas D4 LB4F. Pada kesempatan kali ini, berkaitan dengan tugas Green and Halal Logistik, saya akan menjelaskan tentang Green Supply Chains yang terjadi pada PT Panasonic. Sebelumnya, sebelum masuk ke studi kasus, kita mengenal terlebih dahulu perusahaan Panasonic itu sendiri. Perusahaan Panasonic yang disebut dengan Panasonic Corporation yaitu perusahaan yang berpusat di Jepang dan merupakan manufaktur kelas dunia di bidang produk elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam dan bisnis. Di Asia Pasifik sendiri, Panasonic muncul pertama kali dengan mendirikan pabrik pertamanya di Thailand pada tahun 1961. Selanjutnya Panasonic berkembang di kawasan ini sehingga saat ini berada di 6 area regional dengan 80 negara. Di Indonesia sendiri, Panasonic Global Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan melekat di rakyat Indonesia sendiri. Dimulai dengan kehadirannya radio pada tahun 1954, TV pertama di tahun 1962, serta hadirnya brand nasional di tahun 1970. Panasonic Global Indonesia juga merupakan pelopor pendorongnya perusahaan lokal pemasok komponen hingga pada tahun 2004 nama nasional berubah menjadi Panasonic. Sampai saat ini Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand elektronik terkemuka yang menyediakan produk inovatif untuk home appliance, di mana produknya antara lain AC, TV, kulkas, mesin cuci, perangkat audio, rice cooker, microwave, dan lain-lain. Dan Panasonic sendiri itu bekerja dalam kalangan business to customer dan sistem solution di kalangan business to business yang berorientasi pada pasar lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu saya akan bahas tentang kegiatan Green Supply Chain Management yang Panasonic lakukan. Dalam kegiatan bisnisnya, PT Panasonic melakukan Green Supply Chain dengan sebutan Eco Idea, di mana kegiatannya antara lain Eco Idea untuk produk Panasonic, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu Panasonic menghasilkan produk yang menggunakan energi secara efisien. Selain itu juga memberikan pertimbangan lingkungan dalam pemilihan bahan material dan mempromosikan desain berorientasi daur ulang. Sehingga dalam kegiatan ini semua produk yang dihasilkan itu hemat energi dan memiliki bahan material yang dapat didaur ulang, sehingga tidak melakukan pencemaran lingkungan serta pemborosan energi yang dapat menguras sumber daya. Kegiatan kedua yaitu Eco Idea untuk manufaktur atau pabrik, di mana Panasonic sendiri mengurangi emisi CO2 di seluruh area produksi manufaktur, juga meningkatkan produktivitas dalam semua proses produksi, termasuk perencanaan produksi, pengadaan, pemasaran, logistik, dan proses daur ulang. Selain kegiatan produksi di pabrik, sehingga dapat mengurangi emisi CO2 di seluruh kegiatan produksi manufaktur. Dan dengan pengurangan emisi CO2 di seluruh area produksi manufaktur sendiri, Panasonic itu menghindari pencemaran atau yang dinamakan polusi udara. Kegiatan yang ketiga yaitu Eco Idea untuk semua orang dan dimanapun. Pada kegiatan ini, Panasonic mendorong penyebaran kegiatan lingkungan di seluruh dunia, yaitu dengan memperluas kegiatan eco kepada masyarakat lokal di seluruh dunia bersama dengan karyawan dan juga semua orang dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan kegiatan green manufaktur yang dilakukan oleh PT Panasonic itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan PT Panasonic dalam green manufacturing ini yaitu satu, menghilangkan kerugian panas, perlindungan terhadap pelepasan panas yang potensial dari sistem pemanas dengan isolasi,
menghilangkan barang yang tidak perlu, menghilangkan peralatan yang tidak perlu dalam menggunakan energi, penggantian barang yang menghasilkan CO2 tinggi dan CO2 rendah dengan CO2 rendah, mengubah peralatan dengan emisi CO2 yang rendah serta dengan kemampuan dan fungsinya. 7. Pengenalan teknologi baru, material dan proses. 8. Memanfaatkan teknologi baru untuk mendukung penggunaan konsumsi energi seperti inverter, power booster dan lain-lain. Selanjutnya contoh perubahan manufaktur yang dilakukan oleh Panasonic sendiri, yaitu ada saya memiliki dua gambar. Yang pertama, perubahan dari conveyor line menjadi conveyorless line, di mana jarak tempuh yang digunakan itu semakin sedikit sehingga mengurangi penggunaan energi yang berlebih, sehingga mereduce CO2 sebesar kurang lebih 33 ton per tahunnya. Selanjutnya untuk perilisan panas dari dalam pabrik manufaktur ke udara bebas, itu yang awalnya menggunakan heat release ditambahkan dengan insulation, di mana itu dapat mereduce CO2 sebesar 21 ton per tahun. Selanjutnya yaitu ceiling tap dirubah menjadi reflection tap, di mana penerangan yang digunakan itu lebih sedikit karena pencahayaan dengan reflection itu lebih meluas, sehingga tidak membutuhkan banyak lampu sehingga menghemat energi dan mereduce CO2 sebesar 23 ton per tahun. Dan untuk selanjutnya itu ada without natural lighting dirubah menjadi transparent roofing, di mana dengan transparent roofing ini memangkas beberapa lighting yang ada, walaupun tidak menggunakan energi listrik, dapat menggunakan energi matahari atau pencahayaan dari luar sendiri, sehingga di dalam itu tidak membutuhkan banyak energi dan dapat mereduce 12 ton CO2 per tahunnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai perusahaan atau sebagai produsen juga harus memperhatikan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga sehingga tidak tercemar, dan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin agar kita dapat terus-menerus menggunakannya serta dapat mendaur serta melakukan daur ulang terhadap produk yang kita keluarkan, sehingga mengurangi limbah terhadap pencemaran lingkungan tersebut. Sekian dari saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.